Halo guys, nih gue mau ngasih tahu ke teman-teman nih, burayak kita udah pada gede-gede. Tuh yang paling gede tuh. Ini raja lubukan nih, paling rakus ini tuh. Boceng, ngapain lu? Liatin burayak bos, ini udah pada gede. Lah, konten ini apa konten? Ayo. Konten apaan sih? Itu apa tuh, sabun colek? Nah, iya ini buat makan burayak dah, lu kasih deh. Lagi lalu sabun colek makan burayak. Ya lu PA ya kan? Udah tahu ini bukan sabun colek. Apaan itu? Nah, sebelum gua kasih tahu ini apa, jangan lupa nih buat teman-teman semua di like, komen, dan subscribe channel gue ya, supaya makin berkembang lagi teman-teman. Oke, langsung aja gua bahas tentang ini. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Dedi. Oke teman-teman ya. Jadi konten gua kali ini gua mau membahas satu produk lagi ya tentang perawatan air untuk ikan hias kesayangan teman-teman semua nih teman-teman. Oke. Apa ini? Ini namanya Clay Koi teman-teman ya. Jadi di sini gua beli dua produk berbeda, satu warna hijau, satu warna putih hijau. Dan ini beda ya teman-teman ya. Tetap namanya sama Clay Koi Plus. Ini juga Clay Koi Plus. Nah, yang hijau ini sebagai bakteri starter teman-teman. Dan yang putih biru ini sebagai kalsium nih teman-teman ya. Nah, fungsinya apa sih bang? Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bakteri starter pasti teman-teman udah pasti tahu lah ya. Kalau bakteri starter itu salah satunya fungsinya untuk membuat filtrasi teman-teman itu lebih cepat mature ataupun matang nih teman-teman. Kalau misalkan yang kalsium ini fungsinya untuk ya sama, untuk imun si ikan ya, untuk apa sih namanya warna, pokoknya untuk kesehatan ikan lah, supaya ikan-ikan ini lebih sehat lagi dan bisa lebih cepat lagi pertumbuhannya, untuk meningkatkan warna ya, untuk meningkatkan pertumbuhan size-nya dan yang lain-lainnya nih teman-teman. Oke, langsung aja ya. Jadi di sini gue udah siapin satu tank ya, satu tank ukurannya 60 kali 40 kali 40 ya. Ini sebenarnya nggak tank baru teman-teman ya, ini tank lama gua yang nggak pernah gua pakai, yang udah mojok di gudang ya, nggak pernah gua pantau. Akhirnya gua bongkar lagi, gua cuci lagi, gua bersihin lagi nih teman-teman. Alhamdulillah lah ya, masih bening. Terus gua beli baru talang ya. Jadi sebelumnya ini pakai talang PVC ya, karena pakai talang PVC menurut gua kurang maksimal. Jadi gua pakai talang kaca nih teman-teman, supaya nanti yang ada di sini filtrasinya lebih maksimal lagi. Karena gua mau pakai nyobain ya, gua mau nyobain pakai Clay Koi ini ya. Yang satu bakteri starter, yang satu sebagai kalsiumnya nih teman-teman. Oke, langsung aja gua mau isi dulu, gua mau rakit dulu ya, seperti apa nanti penampakannya. Setelah selesai teman-teman jangan kemana-mana, tonton terus konten gua kali ini ya, supaya teman-teman nanti semua bisa paham apa sih fungsi-fungsi dari ini ya, yang gua bawa ini produknya teman-teman. Oke, langsung aja gua mau rakit-rakit dulu teman-teman tank gua. Mudah jatuh cinta, tak mudah bilang sayang, Oke teman-teman ya, jadi ini gue lagi proses pengisian air ya. Ini alhamdulillah gue udah selesai nih ya, isi filtrasinya, isian filtrasinya sama tanknya. Jadi seperti ini penampakannya teman-teman. Untuk filternya masih sama, gue pakai yang sebelum-sebelumnya udah gue pernah konten nih teman-teman ya isiannya. Untuk mekaniknya itu gue pakai biopon sama jaring nelayan. Terus biologisnya gue pakai biobol, bioring, karang jahe, kristal bio, dan main rugby sedikit nih teman-teman, supaya nanti bisa lebih bagus lagi ya untuk filtrasi gue nih teman-teman. Oke, nah fungsi dari bakteri starter ini dari Clay Koi ya, ini fungsinya sangat bagus banget teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan ini kita setting baru seperti ini ya, ini akan lama ya, si filtrasi ini mature ataupun matang teman-teman. Nah, kita bantu dengan yang namanya bakteri starter ya. Mungkin yang tadinya mungkin tanpa bakteri starter ini membentuk bakteri baik ya, untuk menciptakan filtrasi yang bagus.
dan filtrasinya mecer atau matang itu mungkin perlu waktu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan mungkin teman-teman, bahkan bisa lebih mungkin ya. Ini kan kita nggak bisa tahu ya kalau misalkan untuk matang apa enggaknya, nanti kita pantau gitu kan. Nah, dengan adanya bakteri starter dari clay koi ini teman-teman ya, ini bisa mempercepat untuk membentuk koloni bakteri-bakteri di talangnya teman-teman, ataupun di filtrasinya nih teman-teman ya. Nah, ini mungkin gua rasa sekitar 1 minggu sampai 2 minggu mungkin udah filtrasi ini udah menjadi matang ataupun mature ini teman-teman ya, dengan bantuan si bakteri starter dari clay koi plus ini teman-teman. Gua berharap mungkin lebih cepat lagi ya. Nanti gua bakalan update seberapa lama ya filtrasi gua ini menjadi mature atau matang dengan bantuan si bakteri starter dari clay koi ini teman-teman. Nah, nanti gue tambahin lagi dengan apa ini yang clay koi kalsium. Jadi di sini gue nggak pakai obat-obatan kuning, obat-obatan biru ataupun yang lain. Ya, jadi nanti gue cuma pakai garam ikan saja, terus gue campur pakai kalsium ini. Bagaimana nanti respons si ikan ketika kita masukin ke dalam tank ini, ketika filtrasi ini udah bener-bener enak dipandang ya, air udah nggak berkabut, ya air udah menjadi bening, terus ikan kita yang masukin, gimana respons ikan itu? Apakah dalam waktu beberapa hari kemudian ikan mati karena kita tidak pakai obat-obatan yang seperti biasa, atau lebih aktif lagi atau lebih sehat lagi karena bantuan si clay koi kalsium ini nih teman-teman. Oke, nanti langsung aja gue coba gimana cara pemakaiannya atau penggunanya. Ya di sini teman-teman udah ada sebenarnya sih ya untuk cara pemakaiannya, terus komposisinya seperti biasa lah, namanya produk pasti ada komposisinya nih teman-teman. Nanti teman-teman tinggal baca aja. Kalau gue cuman menjelaskan sedikit dari isi dari ini teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi dari omongan guanya sambil gua praktekin teman-teman, enggak cuma dari teori saja nih teman-teman. Oke, bentar lagi udah mau penuh, gua mau siap-siapin dulu untuk prepare si bakteri starter ini sama kalsium ini, supaya nanti bisa gua runningin dalam waktu beberapa hari ke depan. Ikan-ikan mas koki gua akan gua masukin ke sini, dan tujuannya ini tank 60-40-40 ini gua pakai untuk grooming ikan gua nih teman-teman ya. Untuk ikan mas koki gua grooming di sini mungkin total cuma 2 ekor sampai 3 ekor. Gimana proses perkembangannya dengan menggunakan pakan pelet Tamago yang kemarin udah gua kontenkan teman-teman. Oke ya, jadi gua langsung mau prepare dulu. Jadi teman-teman seperti biasa jangan kemana-mana, gua mau lanjut dulu ya untuk memakai ini, menggunakan ini seperti apa. Nanti teman-teman pantau terus konten gua kali ini sampai selesai ya, sampai nanti gua closing di konten ini teman-teman. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya selesai ya finishing gua. Air sudah running menggunakan pompa, gua pakai pompa Reson. Tekanannya 1800 liter per jam nih teman-teman. Nah, ini nanti gua kasih tahu. Airnya masih berkabut seperti biasa ya, masih awal-awal ya. Jadi mungkin agak sedikit berkabut. Nah, jadi di sini gue langsung menjelaskan aja fungsinya dan cara pemakaiannya ya. Di sini sebenarnya udah tercantum ya, jadi gue hanya membaca aja. Ya, jadi untuk si bakteri starter ini ya, jadi ini dia sebenarnya banyak juga teman-teman ya manfaatnya ya teman-teman ya. Nah, ini gue sebutin dulu ya berdasarkan dari komposisinya nih teman-teman ya. Nah, ini jadi clay koi buat bakteri starter ini itu tuh sangat efektif menyerap dan menetralisir racun dari kotoran ikan, zat kimia dan limbah obat-obatan nih teman-teman ya, serta dapat menyerap bau, mengatasi warna kekuning-kuningan karena pemberian pakan yang berlebihan. Jadi bagus juga sih ya sebagai bakteri starter. Ini juga banyak banget nih fungsinya dan manfaatnya nih teman-teman ya. Nah teman-teman, ini yang nggak kalah penting juga nih ya si manfaat dari clay koi plus ini teman-teman ya. Jadi si clay koi plus ini itu efektif banget mengatasi air yang mengandung klorin seperti air PDAM nih teman-teman. Nah jadi bagus banget ya teman-teman ya. Karena apa? Kan sekarang udah zamannya banyak banget perumahan yang pakai air PDAM teman-teman, dan itu mungkin tingkat kaporitnya lebih tinggi dan nggak bagus buat ikan kalau misalkan langsung ya dari ledeng langsung masuk ke akuarium ataupun ke kolam. Nah perlu diendapkan dulu kan kalau misalkan air PDAM. Jadi teman-teman wajib banget coba ini ya. Selain dari dia fungsinya sebagai bakteri starter, dia pun juga banyak manfaatnya teman-teman ya. Terus untuk cara pemakaiannya ya, jadi ini tinggal dilarutkan aja ke dalam air, misalkan nih dalam air kayak gini ya, ataupun langsung ke akuarium bisa. Jadi takarannya ini itu 1 sendok untuk 1000 liter air teman-teman ya. 1 sendok makan itu untuk 1000 liter air teman-teman untuk takaran si clay koi plus bakteri starter ini teman-teman. Oke, kita lanjut yang satunya lagi ya. Ini clay koi kalsium ya. Clay koi kalsium ini bermanfaat untuk meningkatkan kejernihan kolam koi Anda atau kolam ikan Anda teman-teman, ataupun akuarium Anda nih teman-teman ya. Jadi meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, meningkatkan warna ikan menjadi lebih cerah, serta meningkatkan kinerja filter biologis juga nih teman-teman. Jadi dua ini menurut gua kalau digabungkan itu sangat apa ya, sangat bermanfaat banget teman-teman ya, untuk teman-teman semua yang
punya masalah dengan filtrasi biologis yang masih belum mature ataupun belum matang-matang, dan mengakibatkan air yang ada di akuarium teman-teman itu rata-rata keruh ataupun berkabut dan tidak bening-bening teman-teman ya. Jadi mungkin bisa caranya dengan memperbanyak filter biologisnya, itu juga sangat efektif, dan memperbanyak filter mekaniknya jadi lebih bermacam-macam, misalkan kapasnya itu juga bisa. Cuman kita untuk membentuk koloni bakteri baik itu agak sedikit lama kalau tanpa bantuan dari bakteri starter ya teman-teman ya. Sebelumnya gue juga sering banget nggak pernah pakai bakteri starter ya, tapi itu memakan waktu yang lama ya. Dari isian filtrasi yang baru kita running ke dalam air akuarium itu kurang lebih sekitar 3 minggu sampai 1 bulan mungkin ya, bahkan mungkin ada yang lebih kalau misalkan filternya isian filter biologisnya itu yang mungkin yang biasa-biasa aja ya. Dengan bantuan ini, dengan filter yang biasa-biasa aja biologisnya, gua berharap bisa lebih cepat ya untuk air filter yang mature ataupun filter yang matang nih teman-teman, dan air menjadi lebih bening ya, kalau bisa sebening kristal nih teman-teman. Oke, langsung aja, nggak perlu lama-lama, gua mau buka dulu ya. Jadi gua langsung buka dulu, gua mau masukin ke tank gue yang tadi baru, karena kan itu baru, jadi gua pengen lebih cepet matangnya ya filter gue, dan lebih cepat bening juga nih teman-teman ya. Nah, jadi ini bentuknya serbuk ya, ini bentuknya serbuk teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi ini takarannya 1 sendok makan. Nah, gue nggak ada sendok nih, jadi gue pakai apa nih jadinya nih ya? Pakai tangan aja kali ya. Udah lah, gue pakai tangan aja lah ya. Ini gue hanya takaran biasa aja nih, gue ceburin ya. Gue perkiraan aja lah 1 sendok makan itu kira-kira 3 kali comotan lah ya, 3 kali comotan udah. Nah, ini kita tutup lagi ya supaya awet, karena kita beli itu nggak cuma 1 kali pakai ya, bisa berkali-kali, mengirit ekonomi atau uang teman-teman ya. Jadi kita memanfaatkan aja ya, jadi kita aduk-aduk seperti ini ya. Ngaduknya pakai tangan bos? Ya iyalah, kan kayak di India kan, apa-apa pakai tangan. Baik vitamin ya? Vitamin J, jorok. Oke, ini ya, ini udah gua aduk rata ya, warnanya agak sedikit keruh, nggak jadi masalah. Langsung aja kita gabungin yang satu lagi ya, yang kalsiumnya ya teman-teman ya. Jadi gua buka susah banget bukanya ya, aduh. Gua lap dulu dah ya, bentar ya teman-teman ya. Langsung aja gua tambahin lagi ya yang kalsiumnya ke dalam air ini teman-teman ya. Seperti biasa kita comotnya ala-ala Master Chef ya. Satu, ya kita lagi. Satu lagi. Ya, sama aja 3 ya. Oke teman-teman ya, udah gua comot ala-ala Master Chef. Langsung aja gua aduk lagi, oke. Nah, jadi kayak susu ya, kopi susu nih enak nih, tinggal tambahin rokok aja sebat, kita ngopi enak. Besok gua mati ya, karena gua minum air obat ya. Tapi ikan gak mati ya, kenapa ya? Nah itu jadi pikiran PR ya buat teman-teman semua. Kenapa ikan gak mati? Kalau manusia mungkin bisa mati. Oke teman-teman, jadi setelah kita aduk 2 produk tadi ya dari Clay Koi Plus, kita langsung ceburin aja di sini teman-teman ya. Nah, ini kita ceburin. Nah, kita merata aja teman-teman, kita merata. Sip. Oke. Nah, masih ada sisanya seperti biasa. Kalau orang Indonesia, kalau ada sisanya ceburin lagi, kocok-kocok. Ya, memaksimalkan. Itulah orang Indonesia. Oke, bersih. Nah, ini teman-teman bisa membedakan. Nanti ya, ini yang udah gua pakein bakteri starter dan kalsium, ini tanpa apa-apa ya, tanpa gua paduin sama bakteri starter dari Clay Koi Plus sama kalsium. Ini hanya normal dari filtrasi saja. Sama filtrasinya ada main rugby, kristal bio, bioring, biobo, karang jahe, sama jaring nelayan sama biofoam. Ya, ini perbedaannya. Ini udah lumayan mature teman-teman ya, udah mulai bening. Ya, ini udah mulai bening, kurang lebih gua kemarin sekitar 2 minggu apa 3 minggu ya running ini ya, gua lupa. Ini udah mulai bening. Ya, nanti ini kita lihat berapa hari akan beningnya, nanti gua akan update lagi konten gua selanjutnya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja konten gua ya, membahas tentang masalah bakteri starter dari Clay Koi Plus dan kalsium dari Clay Koi Plus ya teman-teman. Untuk menyeting tank gue yang baru. Ini baru banget ya, gua tanpa rekayasa, tanpa setting-settingan. Bener-bener air baru, bener-bener filtrasi yang baru gua buat ya teman-teman ya. Jadi seperti apa nanti, berapa hari ini beningnya, nanti gua akan update ketika gua udah bening, airnya udah mature, dan gua masukin ikan-ikan groomingan gua teman-teman. Buat pembuktian ya, ini tanggal 25 Desember teman-teman ya. Ini tanggal 25 Desember nih, gua liatin dari HP gua ya. Tanggal 25 Desember. Nah teman-teman ya, tanggal Minggu 25 Desember ya, jam 17.59 nih teman-teman. Oke. Nah, tadi udah gua kasih lihat ya, sekarang tanggal 25 bulan Desember di HP gua secara langsung.
Ya nanti gua akan update di part selanjutnya dengan menggunakan HP lagi teman-teman. Jadi real ya, berapa hari dari tanggal 25 sampai tanggal berapa. Kalau ini filtrasi udah matang, udah bening banget, udah mature, lah baru gua masukin ikan-ikan groomingan gua nih teman-teman. Oke? Mungkin sekian aja yang bisa gua kontenkan, gua videokan. Semoga teman-teman semua suka, semoga teman-teman semua bisa mengerti dan konten gua semakin bermanfaat nantinya buat teman-teman semua yang baru di dalam dunia ikan hias nih teman-teman. Oke? Gua Iris sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.